Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, jika di kolom komentar banyak yang menanyakan bagaimana cara penanganan daun cabai yang terkena keriting. Tentunya di musim kemarau serangan dari sejenis itu akan meningkat. Ternyata keriting tersebut terbagi menjadi beberapa macam yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar mengenai berbagai macam serangan tersebut dan bagaimana cara pengendaliannya. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar berbagai macam jenis serangan daun keriting pada tanaman cabai. Setidaknya kita akan mencoba membahas 3 macam. Yang pertama disebabkan oleh trip, kemudian yang kedua disebabkan oleh tungau, kemudian yang ketiga disebabkan oleh TMV atau virus Gemini. Oke ya, jadi kita akan langsung pada pembahasan yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah trip. Jadi untuk trip sendiri, jadi teman-teman bisa lihat ini salah satu contoh tanaman yang terkena trip. Contoh yang paling mudah dikenali adalah daunnya itu melengkungnya ke atas. Ke atas, tidak lurus. Berbeda dengan yang normal ya. Ini yang contoh yang normal. Kalau ini melengkungnya ke atas. Nah, untuk mengetahui trip itu yang seperti apa, saya akan mencoba menunjukkan ya. Jadi sebenarnya bentuknya sangat kecil, nanti bisa teman-teman lihat secara zoom. Warnanya itu sedikit kehitaman. Jadi seperti kutu kecil. Nanti dia akan berjalan secara pelan-pelan, tapi bisa dilihat oleh mata. Kalau dilihat itu bisa seperti semut, tapi lebih kecil lagi. Nanti buat referensi, nanti kita akan mencoba menampilkan dalam bentuk yang diperbesar. Tapi secara garis besar, trip itu bisa dilihat oleh mata. Warnanya adalah cenderung kehitaman. Biasanya dia bersembunyi di bawah daun, berjalan di sekitar ruas-ruas daun seperti ini gitu ya. Kalau sudah ada bunganya, itu biasanya bersembunyi di dalam bunga. Jadi nanti warnanya kehitaman. Nah, ini ada di bagian pupus, ada di intinya bisa dilihat oleh mata, dan biasanya di bagian pupus ini sangat banyak. Kemudian cara kerjanya, dia akan menyerap atau menyedot saripati dari daun tersebut. Kemudian akan menimbulkan keratan seperti ini, jadi daunnya melengkung. Ini nanti akan berdampak pada proses fotosintesis. Kemudian pertumbuhan tanaman juga akan sedikit terhambat. Oleh sebab itu penanganan sejak dini mungkin itu sangat diperlukan, khususnya di musim kemarau. Oke, itu untuk trip. Jadi untuk obatnya kita biasanya menggunakan bahan yang berbahan aktif abamectin. Kemudian untuk contoh produknya kita akan mencoba di part yang kedua, karena ini sepertinya terlalu panjang kalau kita satukan dalam sebuah video. Oke, kita lanjut pada jenis yang kedua. Yang kedua itu disebabkan oleh tungau. Untuk tungau sendiri, ciri khasnya itu adalah mengkelungnya ke bawah. Ya teman-teman lihat, ini mengkelungnya ke bawah ya. Jadi daunnya itu mengkelungnya ke bawah. Kalau trip tadi itu ke atas, kalau tungau itu ke bawah. Jadi arah lengkungannya itu ke bawah. Jadi perbedaan yang sangat mendasar antara trip dan tungau itu dari jenis lekukannya. Kalau trip itu mengkelungnya ke atas, kalau tungau itu mengkelungnya ke bawah. Nah, tapi kalau tidak menutup kemungkinan itu ada kombinasi. Jadi seperti ini adalah contoh kombinasi. Ini mengkelungnya adalah ke atas dan ke bawah. Nah, kalau tungau itu lebih susah untuk kita lihat. Warnanya itu hampir menyerupai seperti daun. Jadi warnanya adalah putih semi kekuningan. Jadi warnanya tidak terlalu jelas. Kemudian bentuknya juga tidak terlalu terlihat secara kasat mata. Jadi agak kecil. Cuma kalau di kamera itu nanti akan sedikit susah kita menampilkannya. Tapi pada dasarnya biasanya di bagian bawah daun. Kemudian di sekitar di bawah tulang daun seperti ini. Kemudian untuk cara penanganannya, untuk tungau sendiri itu biasanya menggunakan akarisida. Kemudian untuk bahan aktifnya biasanya merek dagang jenis bahan aktif Piridapen, kemudian Amitraz dan lain sebagainya. Oke, kemudian
macam yang ketiga atau jenis yang ketiga itu adalah yang paling familiar dan paling mudah untuk mengidentifikasi. Dia adalah penyakit kuning atau Gemini virus. Gejala awalnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat, ini warnanya sudah tidak hijau normal lagi. Di bagian pupus warnanya sudah cenderung semurat kekuningan, jadi hijau kekuningan. Oke ya, jadi untuk kuning itu biasanya dimulai dari pupus. Jadi di bagian tengah terlebih dahulu, kemudian akan menjalar ke bagian bawah dan nanti secara seluruhnya hampir setiap bagian dari tanaman itu mengalami kuning. Ini kan sudah dilihat ya, bisa dari bagian atas, kemudian daunnya belum, tapi tunas anakan di bagian bawah ini juga sudah mengalami gejala. Warnanya awalnya tidak langsung kuning, tapi semi kekuningan. Ini kalau tidak kita antisipasi, nanti akan menjadi kuning secara permanen. Oke ya, jadi virus kuning ini sendiri ini disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, dia bisa dari faktor gen. Jadi bibit yang sudah mengandung terinfeksi virus, secara otomatis dia pertumbuhannya nanti akan langsung masuk. Jadi masih sedini mungkin tanaman sudah akan bergejala kuning. Kemudian yang kedua, ini disebabkan oleh virus. Virus itu bisa dibawa oleh vektor. Vektor itu vektor adalah pembawa yang nantinya akan memasukkan virus ke dalam tanaman. Vektor dari tanaman dari virus Gemini ini biasanya sejenis kutu-kutuan, sejenis kutu kebul dan lain sebagainya. Jadi yang kita bisa kendalikan adalah vektornya. Bagaimana vektor itu tidak menyebar ke tanaman lain. Kemudian teman-teman bisa mengantisipasi. Jadi tanaman ini biasakan kita jauhkan dari tanaman tua. Kalau menanam tanaman baru di dekat tanaman tua, itu biasanya tingkat penyebaran virusnya nanti akan lebih cepat. Oke, kemudian faktor yang sangat krusial yang ketiga adalah iklim dan pemupukan. Jadi iklim ini biasanya tanaman kuning itu nanti akan lebih cenderung pada kondisi yang panas. Jadi perbedaan dataran antara dataran tinggi dengan dataran rendah, nanti infeksi virus kuningnya itu akan jauh berbeda. Tanaman yang ditanam di dataran rendah itu nanti akan lebih banyak terserang dibanding yang ditanaman di dataran tinggi. Kemudian pemupukan juga sangat berpengaruh. Pemupukan yang banyak mengandung nitrat atau nitrogen itu akan lebih condong atau lebih parah nanti serangan TMV-nya, karena secara struktur tanaman itu akan menjadi lebih gurih untuk sejenis kutu-kutuan. Jadi nanti akan lebih disukai oleh kutu-kutuan. Ya, jadi untuk penyemprotannya kita akan mencoba menampilkan di sesi selanjutnya ya. Jadi bagaimana cara pengenanganan, karena meskipun sudah terkena kuning, ini dapat antisipasi tanaman supaya daunnya tidak terlalu kuning yang kencang, kita lemaskan. Kemudian bagaimana tanaman yang kuning itu masih tetap berproduktivitas seperti layaknya tanaman normal, karena menurut berbagai penelitian yang telah kita lakukan, kita dapat meminimalisir hal-hal tersebut. Oke ya sahabat petani semua, mungkin itu dulu yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Jadi saya ulang kembali, keriting itu setidaknya disebabkan oleh 3 macam. Yang pertama disebabkan oleh tungau, yang kedua disebabkan oleh trip, kemudian yang selanjutnya disebabkan oleh virus Gemini. Kemudian ini adalah salah satu contoh tanaman kita yang normal, usianya sama tapi ini normal. Kemudian yang tadi kita tampilkan yang terserang, daunnya sangat berwarna beda, kemudian ya intinya sangat berbeda gitu ya. Jadi untuk aplikasi semprotnya, apa saja bahan yang akan kita gunakan, kita akan bahas di part selanjutnya, karena kalau kita satukan sepertinya terlalu panjang. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga video yang sangat singkat ini dapat bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Oke, buat sahabat petani semua yang ingin bertanya-tanya atau ingin kita membahas mengenai apa, silahkan tulis di kolom komentar, karena sebisa mungkin akan kita jawab, dan apabila kita mampu akan coba kita bahas pada video kami yang selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu dari saya Zaki. Salam mitra bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.